Halo, jumpa lagi kawan-kawan channel Belajar Review. Oke, kali ini saya coba mereview sebuah action cam, tapi di sini bukan mereview action camnya ya. Tapi di sini saya akan mencoba mereview di mana saja pemasangan yang cocok untuk vlog motor ya. Di sini saya menyertakan beberapa alat untuk dipasang di mana saja yang cocok menempatkan action camnya. Di sini banyak alat-alatnya. Nanti saya akan coba mencontohkan dan memperlihatkan di mana saja yang cocok untuk pemasangan action cam ya, untuk vlog motor ataupun vlog yang jalan kaki ya. Di sini ada 3 macam ya. 3 macam untuk di helm, di dada, di jepit, dan satu lagi itu buat yang di jaket ataupun di tas ya. Nanti saya akan sertakan contohnya, hasilnya juga bagaimana, atau hasilnya mana yang cocok buat dipasang ya atau digunakan ya. Oke, yang pertama kita ambil dulu sebuah helm. Ini kita akan pasang di helm ya. Di helm. Nah, ini sebelumnya kita pasang dulu base ininya di atas helm. Kalau di atas helm ya. Ini hanya direkat saja ya. Direkat nih lemnya termasuk kuat juga. Lalu kita memerlukan sini konektornya nih, sambungannya. Ya, ini sih kalau di paket pembelian udah tersedia ya. Nah, ini kan ada yang melengkung, ada juga yang model lurus ya. Karena di helm sih ya cocoknya yang model melengkung begini. Oke, ini kita pasang aja di sini. Nah, di sini kan ada penjepitnya ya. Jadi kita tinggal tekan, tinggal dorong, nanti otomatis dia akan mengunci di dalam base-nya itu ya. Nah, ini untuk kelebihan kita pasang di helm itu sebenarnya banyak kelebihannya ya. Jadi pertama untuk jangkauan luas, dan juga dia bisa melihat kiri kanan. Jadi contohnya kita lagi review di jalanan vlogging, di depan itu tidak ada apa-apa ya, tapi di kiri seandainya ada apa, ramai atau apa, nah, kita bisa langsung menengok ke kiri atau ke kanan dan otomatis akan terekam apa yang terjadi di kiri dan kanan itu ya. Itu kelebihannya kalau kita memasang di helm ya. Dan juga di helm itu dia jangkauannya luas sekali ya. Luas sudah mati, tidak terhalang stang motor ataupun yang lainnya di depan kita ya. Itu kelebihannya kalau kita menggunakan action cam di atas helm ya. Jadi ini ya pemasangannya. Nah, ini kita bisa juga digerakin ke depan, ke belakang, ke kiri kanan juga bisa juga, kiri kanan dengan melonggarkan itunya aja, penguncinya. Nah, jadi kalau udah begini kita tinggal tes pertama ya, tes dulu. Kita pertama tes, kita lihat ini kurang apa, kurang bawah atau kurang atas, kurang kiri atau kurang kanan ya. Ini kita tinggal di setting aja. Ada juga sih yang masang di kiri atau kanan helm ya, tapi itu kayaknya kalau untuk di vlog kota kurang cocok ya. Itu mungkin di vlog pegunungan itu sebenarnya cocok ya. Tapi kalau di kota cocok kayak ini. Nah, ini seperti itu ya. Nanti kita coba kita praktikan contohnya bagaimana sedangkan di helmnya. Nah, ini ya. Jadi ini contoh udah dipasang di helm seperti ini, seperti apa ya dulu Teletubbies kali ya. Nah, ini pasang di helm ini, saya kelihatan. Nah, sini bisa kita atur kurang rendah ataupun kurang tinggi. Nah, kita bisa melihat kiri kanan ya. Jadi ini memang menurut saya sih ini cocok ya. Tapi kekurangannya itu kita kan contohnya vlog motor ya, vlog motor jadi tidak bisa melihat kemudi. Jadi kayaknya kalau lihat ini kayak lihat jalan seperti biasa aja ya. Jadi kurang pas menurut sebagian yang penyuka review vlog motor ya. Nah, sini ya tampilannya di kiri, kanan, depan. Nah, jadi itu ya. Jadi itu contoh
dari pemasangan yang di helm ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi pemasangan di tempat lainnya. Nah, di sini saya akan coba pemasangan di sini ya, di jaket lah, di jaket ataupun di tas ya, bisa di jaket. Ini kebetulan saya sini mempunyai jaket ojol Maxim tepatnya kan. Nah, sini base-nya saya simpan di jaket ya di sini. Nah, untuk penempatannya bisa diatur, bisa kiri, kanan atau agak bawah. Nah, di sini saya dijahit. Nah, jahit manual saja ya. Jadi biar kuat posisinya. Untuk penempatannya bisa di atas ya. Di bawah ini kan saya tepatnya di sini. Ini udah pas sekali. Nah, saya menggunakan ini yang double buat ini ya, saya namanya lupa nih. Double. Nah, ini double fungsinya nanti bisa diatur kiri kanannya ya. Ini kalau cuma satu kayaknya tidak bisa ya, harus ada dua pengunci ini. Nanti bisa diatur atas bawah gitu ya, sama juga kayak tadi di helm atas bawah dan juga kiri kanan ya. Nah, untuk pemasangannya begini ya. Nah, ini pemasangannya sebenarnya sama aja, gampang juga ya. Cuma ini bagusnya kan di helm dia tetap fokus ke depan. Dan juga ini bisa bisa melihat kemudi juga. Jadi otomatis kita seolah-olah kalau menonton hasilnya itu seolah kita yang mengendarai kendaraan motornya ya. Nah, ini mana di helm ya, dia di jaket ya, di jaket tadi yang di helm, di jaket ini sama juga. Ini bisa di bawah, ke atas ya. Jadi ini untuk posisi kita bisa pas-pasin, bisa di atas, di bawah lagi. Nah, untuk ini untuk yang lain juga kita bisa dipasang di tempat lain lagi setelah yang di jaket ini ya. Ini untuk kalau misalnya nggak suka jaket, kita bisa tempat lain lagi. Nah, ini contoh yang dipasang di jaket ya. Ini pasang jaket ini seperti ini. Jadi ini istilahnya kalau ini di dada lah ya, di dada, tapi kita menggunakan alat lagi yang ditempelkan di jaket ya. Ini tadi ya bisa biasa ke bawahin ataupun ke atasin, nah itu. Jadi pertama kita tes dulu videonya. Nanti kalau kurang atas, kurang bawah, kita bisa di setting lagi ya. Nah, ini tampilannya menurut saya sih ini lebih praktis ya. Jadi kita pertama bisa melihat hasilnya, kemudinya tuh dia lebih kelihatan. Kita bisa setting. Jadi seolah-olah kita tuh menonton seperti kita melihat atau mengendarai motor tersebut ya. Cuman kelemahannya cara begini tuh dia tidak bisa melihat kiri kanan, kecuali ya kitanya melihat ke kiri ya, ke kanan ya. Karena itu tempat tidak tuh dia fokus ke depan saja ya. Jadi itu kelemahannya. Kalau kelebihannya sih emang itu, kita bisa melihat kemudi. Jadi seolah-olah kita mengendarai motor tersebut ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita tadi pemasangan di dada dengan menggunakan atau menjahit di jaketnya ya. Yang berikutnya ada jepitan. Nah, jepitan ini sama juga ya, hampir sama dengan di jaket. Cuman dia tadi kan dijahit gitu, cuman model tempel begini ya, jepit begini. Jadi ini menurut saya ini lebih simpel, dan saya juga sebenarnya sih suka menggunakan seperti ini jepit ini ya. Jadi kita bisa jepit di kerah di kancing depan, bisa juga di sini di saku depan, ataupun kita kalau menggunakan tas dada bisa menggunakan di tas dadanya itu. Punya ini menurut saya lebih simpel, dan juga membukanya itu lebih gampang ya. Kalau kita misalnya mau istirahat dulu dan juga actionnya kita akan ambil atau buka, ini lebih cepat ya. Beda dengan tadi yang di helm dan di dada yang di jaket itu, untuk bukanya menurut saya lebih ribet ya. Tapi mungkin itu tergantung selera juga, masing-masing mungkin punya kelebihan dan kelemahan ya. Nah, kalau di ini jepit ini ya lebih simpel, lebih bagus. Jadi untuk pemasangan mudah, buka juga mudah, dan juga kita bisa dipasang di mana aja. Yang penting dia bisa dijepitkan ya si action camnya.
Nah sini contohnya yang kita pasang di depan, di bawahnya kerah. Ini menurut saya ini langsung center ke depan ya. Jadi benar-benar fokus ke depan. Ya mungkin kelemahannya kayak tadi ya. Ini hanya ke depan saja, tidak bisa melihat ke kiri ataupun ke kanan ya. Nah ini alatnya ya. Ini cuma simple gini aja. Nah kalau di saku juga sama. Tinggal jepitkan ke saku, langsung dia udah otomatis dia langsung ya merekam otomatis ya. Dan juga mungkin di saku dia lebih simpelnya kita bisa nyimpan power bank juga di sakunya, jadi dia tidak banyak kelihatan kabel-kabel ya. Mungkin kalau di helm kalau kita sambil cas mungkin kabelnya lebih ya kurang bagus lah dilihat ya. Kalau di dada ataupun di tadi tuh yang di jaket itu dia kayaknya lebih rapih itu untuk penataan helm dan mikrofonnya ya, untuk kabel mikrofon ya. Nanti kita bisa lihat juga contohnya bagaimana dipasang di jepit tadi. Kita contoh. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya kita jepit di dada. Yang tadi menggunakan yang jepit itu. Nah, ini lebih center ya. Jadi ini ke depan. Jadi otomatis fokus ke depan. Seperti biasa bisa ditekuk kalau kurang atas, kurang bawah. Nah, ini posisikan aja. Dan juga nih menurut saya ini lebih inilah. Kalau mungkin bisa dilihat kalau menggunakan helm yang full face, yang tidak helm ini, dia otomatis hampir sama lah hasilnya ya. Seperti helm full face pun kalau di helm full face dia itu bisa dilihat kiri kanan ya. Itu aja. Kalau di sini kan dia fokus ke depan ya. Ini juga dipasang di saku. Sama juga ya gini nih. Nah, itu. Kalau saya sih mendingan di sini ya, jepitan simple untuk pasang dan juga simple untuk bukanya ya. Tapi nanti kembali kepada teman-teman semua mana yang cocok untuk pemasangan action cam ya. Nah sini ya, ini bukan juga lepas, tinggal jepit lagi, pasang lagi ya. Oke ya, jadi itu ya informasi bagaimana cara pemasangan action cam untuk vlog motor ya. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.